Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Cahaya Ersa dan saya dari kelas 11 MIPA 1. Dan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang difraksi kisi pada bab gelombang cahaya. Nah, pada slide ini saya akan mendeskripsikan apa itu kisi difraksi. Nah, kisi difraksi itu adalah suatu benda yang memiliki banyak celah sempit berjarak sama dan dapat digunakan untuk mendifraksikan cahaya yang datang padanya. Nah, difraksi sendiri itu artinya adalah pembelokan cahaya. Jadi, ketika cahaya melewati satu kisi, maka cahaya tersebut akan dibelokkan. Nah, kemudian kita dapat melihat pada gambar ini. Nah, gambar ini disebut kisi difraksi, artinya dia memiliki celah yang lebih dari satu. Nah, cahaya yang masuk itu akan dibelokkan dari kisi tersebut. Nah, setelah dibelokkan, dia akan mengalami interferensi sehingga terjadilah pola gelap dan terang. Nah, ketika dia mengalami pola terang, artinya dia mengalami interferensi maksimum atau konstruktif, di mana dia saling menguatkan. Nah, kemudian setelah terang ada gelap. Di gelap terdapat interferensi destruktif yang artinya saling melemahkan. Nah, di antara terang dan gelap, yang paling terang itu titik pusatnya, atau yang bisa dibilang itu T0. Nah, T0 itu dia berada di tengah. Makanya lah dia yang paling terang. Kemudian di antara terang pusat itu terdapat terang 1, gelap 1, terang pusat, gelap 1, lalu terang 1 lagi. Nah, pada slide selanjutnya ini saya memaparkan gambar yang lebih jelas lagi. Nah, pada gambar ini sinar yang masuk itu kemudian akan saling menguatkan, maka akan membentukkan terang 1. Nah, ini gelap 1 karena saling melemahkan, dan ini terang pusat yang artinya paling terang. Nah, di sebelah ini gambar pembelokan cahaya yang membentuk interferensi pada layar. Nah, yang digambar di sampingnya ini yang bentuk kotak itu persegi panjang itu merupakan pola yang nampak di layar. Nah, beginilah polanya dari T0 hingga T3. Semakin lama, semakin gelap. Nah, di slide selanjutnya ini, saya memaparkan rumus-rumus dari difraksi kisi pola terang, yaitu D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Atau jika di soal diketahui tetapan kisinya, maka D-nya bisa diganti dengan 1/N. Jadi, 1/N dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Atau, jika di soal diketahui Y atau L-nya, maka bisa diganti menjadi D dikali sin theta sama dengan dy per L sama dengan N dikali lambda, di mana D itu adalah jarak antar celah dalam meter, N adalah orde pada pola terang itu dia dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Y adalah jarak antar garis ke N pada layar, lalu L adalah jarak antara celah ke layar, dan N besar, tetapan kisi, yaitu banyaknya celah tiap satuan panjang, dan lambda itu adalah panjang gelombang dalam meter. Selanjutnya ini ada rumus dari difraksi kisi pola gelap, yaitu D dikali sin theta sama dengan dy per L sama dengan N dikurangi setengah dikali lambda, di mana D-nya adalah jarak antar celah dalam meter, N-nya adalah orde pada pola gelap itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Y adalah jarak antar garis ke N pada layar, L adalah jarak antar celah ke layar, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 500 nanometer, 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Datang tegak lurus pada kisi. Jika terang keempat membentuk sudut 30 derajat, jumlah garis per sentimeter kisi adalah A 3000, B 2500, C 1250, D 1000, dan E 250. Mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, pada soal ini diketahui lambda sama dengan 500 nanometer, atau bisa diubah ke meter sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 7. Lalu N-nya sama dengan 4, karena dia terdapat pada pola terang keempat. Lalu, dan sudutnya itu sebenarnya 30 derajat. Nah, kita memakai rumus yang
pola terang tadi, yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda. Ya, karena di soal diketahui N, karena di soal ditanya tetapan kisinya, maka D-nya diferensinya diganti menjadi 1/N. Maka jadinya 1/N dikali sin 30 derajat sama dengan 4 dikali 5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Lalu 1/N dikali sin 30 itu setengah sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 kali meter. Lalu 1/N sama dengan 4 dikali 10 pangkat 6 meter sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 cm. Kita ubah menjadi cm ya. Lalu N-nya itu sama dengan 1/4 dikali 10 pangkat min 4 cm. Didapatlah N sama dengan 10.000/4 sama dengan 2.500 garis per cm. Maka jawabannya adalah B. Nah, kita masuk ke contoh soal kedua. Cahaya monokromatik dilewatkan pada kisi dengan 1000 garis setiap cm. Jarak antara garis terang pusat dan garis terang kelima yang teramati pada layar adalah 20 cm. Jika layar berada pada jarak 100 cm di belakang kisi, berapakah panjang gelombang cahaya tersebut? Nah, kita masuk ke pembahasannya. Diketahui tetapan kisinya sama dengan 1000 garis per cm, dengan D sama dengan 5, Y sama dengan 20 cm, dan L sama dengan 100 cm. Yang ditanya adalah lambdanya. Kita masuk. Nah, ini cara mencarinya adalah, kan D tadi itu kan sama dengan 1/N. Jadi 1/N sama dengan 1/1000 sama dengan 10 pangkat min 3 cm. Lalu kita masuk ke rumusnya. DY per L sama dengan N dikali lambda. DY-nya tadi 10 pangkat min 3, lalu Y-nya 20. Per L-nya 100 sama dengan N-nya orde ke-5, lalu kali lambda. Nah, lambdanya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5 cm, diubah menjadi meter, menjadi 4 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.